Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Baik sahabat SKK dimanapun Anda berada, saya doakan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya founder KBRA Kiai Ahmad Ibn Rushidi Ibn Abdul Al-Katibi. Mudah-mudahan selalu diberikan Allah kesehatan jasmani maupun rohani. Dan tidak lupa mari kita tetap olah hati dengan bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik sahabat, kita selalu membaca sholawat Robetoh, dan kali ini kita khususkan untuk kiai, untuk sahabat-sahabat keluarga besar Ruqyah Swaja. Senantiasa selalu tersambung Robetoh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah muballighil nubuwati war risalah waj'alna wa ashabar ruqyati wa hadhil ummah marzuqina bis sihhati was salamah was sa'adati war rabitah fid dini wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik sahabat SKK, kali ini sesuai dengan judul atau sesuai dengan thumbnail, kali ini kita membahas tentang racun jin, ya, racun jin. Kalau saya saat kita penanganan tentu ada beberapa metode yang kita pakai, terutama sebelum kita melakukan proses ruqyah simai, maka tentunya kita melakukan metode ruqyah MRA, ya, metode ruqyah air. Kalau saya biasanya untuk melengkapi itu saya memberikan minyak racun jin yang saya dapatkan dari pusat, dan sahabat-sahabat KBRA boleh untuk mencampurkan minyak racun jin ketika memberikan air kepada marki atau markiah seperti ini. Ini tinggal sedikit yang saya gunakan, saya ambil di pusat, ya, racun jin, ya, racun jin, minyak racun jin. Tentu minyak racun jin ini sudah di ruqyah, sudah melalui beberapa tahap atau proses dengan ruqyah ayat-ayat Al-Quran, sehingga ketika kita dalam penanganan melakukan metode MRA, minyak racun jin ini bisa menjadi pelengkap. Kalau saya biasanya air, kemudian kasih garam sedikit, lalu kasih racun jin juga, dan saya campur dengan serbuk bidara. Ya, serbuk bidara juga bisa didapatkan di KBRA pusat, ya. Insya Allah itu saling melengkapi. Nah, dari situ ketika kita membaca MRA, membaca ayat-ayat ruqyah, metode ruqyah air, tentunya di KBRA sudah ada niat yang sempurna sebenarnya. Ya, sudah ada niat, ya Allah jadikanlah air ini atau molekul air ini jadi obat atau wasilah kesembuhan yang sempurna. Itu sebenarnya sudah luar biasa, ya, sudah luar biasa untuk mengganggu atau membakar atau membunuh gangguan-gangguan gaib yang ada di dalam tubuh atau yang bersembunyi di dalam perut juga. Ya. Jadi kalau kita
mau melakukan ruqyah dengan metode air, tentunya dengan niat sebagaimana yang ada yang sudah diajarkan KBRA ya. Jadi kalau pengen lebih khusus lagi, racun jin, air itu bisa jadi racun buat jin tapi jadi obat buat kita ya, ketika dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, terutama bagi sahabat-sahabat jika ingin meruqyah atau ingin kesembuhan, tentunya kesembuhan itu hanya milik Allah. Kita hanya berikhtiar dengan Al-Quran, karena Al-Quran sendiri sudah disebutkan sebagai syifa, selain syifa juga sebagai petunjuk, ya kan? Jadi tergantung niat kita. Jika niat kita yang pertama pasrahkan kepada Allah, selanjutnya kita ikhtiar, ya sudah, kita pasrahkan kepada Allah, karena semuanya itu hanya Allah yang memberikan kesembuhan, bukan kita. Kita hanya ikhtiar dan doa. Nah, selebihnya itu kita pasrahkan lagi kepada Allah. Jika kita ingin lebih spesifik mengenai racun atau racun jin, obat sebagai buat kita manusia, tapi racun buat jin, bisa juga sahabat menggunakan surah Al-Fatihah ya, tergantung niat kita sudah ya. Ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat ruqyah sudah diijazahkan oleh kiai, tergantung niat kita. Kalau niat kita ingin meracun jin, ya sudah, tinggal niat kita, misalkan air yang sudah disediakan kita baca, misalkan ketika selesai membaca, terakhir, ya Allah jadikanlah partikel air ini atau molekul air ini jadikan timah yang sangat panas misalkan, atau jadikanlah timah-timah yang panasnya seperti bara api sehingga membuat gangguan-gangguan gaib dalam tubuh saya menjadi terbakar dan musnah. Itu bisa saja seperti itu. Intinya tergantung niat kita, gitu ya, tergantung niat kita. Dan ini bisa dilakukan atau dijadikan ruqyah mandiri di rumah. Ya, ini buat sahabat yang ingin ruqyah mandiri silahkan. Ya, apalagi praktisi ya, kalau belum memahami, wah ini sangat disayangkan sekali. Jadi dipahami di buku Faidul Manannya itu kan ada juz 1, juz 2 dipahami. Jadi semuanya itu tergantung niat kita, Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, ya ditanyakan kepada senior kita, itu ya. Jadi saya di sini bukan untuk menggurui, tapi berbagi apa yang saya ketahui. Intinya ayat-ayat ruqyah yang sudah kita ikuti latihan bersama di KBRA itu sudah diijazahkan oleh kiai, tergantung niat kita sudah ya, tergantung niat kita. Dan kebetulan saya juga mendapatkan ijazah dari ustadz-ustadz yang lain gitu ya, yang memang bisa dibagikan, dan saya sudah izin. Kalau di KBRA tidak boleh sembarangan untuk diijazahkan. Apa yang saya ijazahkan, apa yang saya bagikan itu sudah saya dapat izin dari teman ustadz-ustadz yang lain. Itu kenapa saya ada sebagian kecil saya memberikan tutorial atau cara bagaimana, misalkan sebagai pelengkap saja, bukan untuk menggurui, sebagai pelengkap. Atau ada yang mudah, ya silahkan. Misalkan sahabat-sahabat yang lain ingin ruqyah mandiri dengan mudah, cukup membaca surah Al-Fatihah sudah cukup. Itu juga sudah jadi racun jin jika kita niatkan. Nah, ada beberapa cara nanti ada di deskripsi, silahkan sahabat baca tutorial ruqyah mandiri dengan surah Al-Fatihah. Itu juga bisa jadi racun jin kalau kita niatkan. Misalkan dari masing-masing ayat itu nanti kita niatkan, misalkan contoh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yuk kan, sambil minta kepada Allah, ya Allah, ya Rob, jadikanlah partikel air ini atau molekul air ini menjadi timah yang sangat panas jika ada gangguan gaib di dalam tubuhku, ya Allah. Hancurkanlah atau bakarlah dengan wasilah partikel air ini
saya berharap kesembuhan kepadamu ya Allah, misalkan seperti itu, kemudian tiupkan. Nah, selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim, ya Allah jadikanlah partikel air ini atau molekul air ini duri-duri yang bisa menusuk, menghancurkan jin-jin jika ada di dalam tubuh saya ya Allah. Seperti itu ya. Tinggal kita niat. Nah, tinggal diniatkan saja ya. Nah, untuk lebih jelasnya untuk sahabat-sahabat yang lain ya, kalau praktisi kan sudah ada di Maslak, MRA. Sebelum kita melakukan ruqyah, tentunya kan kita sebelum melakukan ruqyah Simai kan kita kan memberikan air ya, metode ruqyah air itu tinggal kita niatkan saja, sudah lengkap malah di situ. Jadi kalau untuk sahabat yang lain dengan Al-Fatihah juga bisa ya. Dari masing per ayat itu kita niatkan, itu namanya ruqyah mandiri dengan surah Al-Fatihah. Di deskripsi saya cantumkan, silahkan dicek di deskripsi. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan wasilah kesembuhan ruqyah mandiri buat sahabat-sahabat atau buat keluarga yang lain. Tapi kalau untuk praktisi cukup itu di Faidul Manan ada, di Maslak ada, tinggal kita niatkan saja, kan sudah diajarkan juga kan gitu. Jadi apapun yang kita niatkan, kalau sudah dapat ijazah insya Allah itu lebih mujarab, lebih manjur, lebih istijabah. Nah itu ya, pokoknya semuanya tinggal diniatkan, niatkan yang lurus ya, lurus lillahi ta'ala, karena kita juga dapat wasilah sanad, sambungan robitoh, insya Allah itu lebih mustajab, tergantung kitanya lagi. Nah tuh ya, jadi buat sahabat-sahabat yang lain silahkan kalau mau ruqyah mandiri dengan terapi surah Al-Fatihah. Nah, untuk sahabat praktisi tergantung niatnya, sudah ya, tergantung niatnya. Di Faidul Manan, di Maslak sudah ada. Makanya ketika ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Yang sudah punya nomor saya silahkan kita sharing-sharing atau saling berbagi pengalaman. Begitu saja ya, sangat mudah jika kita memahami apa yang sudah diberikan oleh kiai ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap satu langkah bersama sang guru. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.